Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita mulai ya, biar tidak terlalu malam nanti selesainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya, teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Jumat, tanggal 14 November 2025. Mudah-mudahan kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sama-sama kita bisa belajar kembali di sesi kelima ini, TWEB kedua. Kita akan membahas terkait tugas kedua teman-teman semuanya yang sebagian besar sudah mengupload tugasnya. Yang belum nanti kita bahas apa kendalanya seperti apa, sehingga tugasnya bisa dikerjakan dengan maksimal dengan sisa waktu yang sudah diberikan oleh pihak universitas. Sehingga nanti di akhir semester teman-teman mampu mengumpulkan semuanya, semua tugas, tugas baik itu tugas satu, tugas dua maupun tugas tiga, absennya terpenuhi, dan UASnya bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Oke, teman-teman, due date tugasnya berakhir sampai dengan Senin tanggal 17 November 2025 ya. Masih ada beberapa waktu bagi yang sudah, nanti kalau mau diperbaiki silahkan, yang belum silahkan segera upload. Waktu tinggal kurang lebih 3 hari lagi. Teman-teman semuanya, seperti biasa, kemarin kita membahas terlebih dahulu ya terkait materi yang harus kita bahas terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Terlebih dahulu juga kita harus membahas terkait apa itu PLC, Product Life Cycle gitu. Sehingga teman-teman bisa menyelesaikan materi dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Teman-teman sudah membaca modul yang sudah diberikan oleh pihak universitas, sehingga bisa dibaca kembali dan diimplementasikan di tugas mandiri, yaitu tugas 2. Teman-teman semuanya, yang mana segmentasi, targeting, positioning merupakan strategi yang harus kita jalankan sebagai seorang marketing, seorang eh, pelaku usaha, sehingga ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, kita paham dulu segmentasinya apa, segmentasinya siapa, berdasarkan demografi, geografi, psikografi, perilaku, itu siapa. Oke, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin teman-teman ada punya pendapat apa yang dimaksud dengan segmentasi. Kira-kira apa? Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Kalau sepengetahuan saya Pak, segmentasi itu lebih ke arah kayak pembagian eh, ke beberapa kelompok gitu Pak. Oke, Jadi biar lebih terarah aja gitu. oke, Ages. Terima kasih, Ages. Ages minggu lalu belum bergabung ya? Belum Pak, belum bergabung. Oke. Heeh. Baik, salam kenal Ages. Ages Salam tinggal kenal di Pak mana? Aris. Ya. Ages tinggal di mana, Ages? Saya di Jakarta Utara Pak. Oke, deket ya, Jakarta Utara. Ya. Aktivitas selain kuliah apa? Saya bekerja Pak Bekerja di? di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry. Oke. Baik, salam kenal, Ages, selamat bergabung di web kedua hari ini. Oke, pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh Ages, bahwasanya segmentasi adalah membagi
pasar menjadi kelompok yang lebih kecil gitu. Membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok yang mana eh, segmentasi bisa berdasarkan demografi. Demografi itu apa saja? Demografi bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan status keluarga, bisa berdasarkan pekerjaan, bisa berdasarkan pendapatan, dan lain sebagainya. Itu namanya segmentasi berdasarkan demografi. Segmentasi yang kedua bisa dibagi menjadi eh, berdasarkan geografi. Apa yang dimaksud dengan segmentasi berdasarkan geografi? Oke, silakan. Berdasarkan wilayah mungkin Pak. Oke, Siti Aliza. Oke, selamat malam Siti Aliza. Terima kasih Selamat atas malam Pak. reaksinya. Aliza minggu lalu bergabung nggak? Bergabung Pak. Oke, bergabung ya. Oke, Siti Ya, Aliza, eh, segmentasi berdasarkan geografi, segmentasi berdasarkan wilayah. Entah itu perkotaan, entah itu pedesaan, entah itu pegunungan, entah itu di pantai, entah itu di lingkungan kampus, entah itu di lingkungan sekolah atau di pasar, itu termasuk geografi. Oke, nanti teman-teman bisa mengarahkan ide bisnisnya berdasarkan segmentasi geografi mau di mana gitu. Oke, segmentasi selanjutnya, segmentasi berdasarkan psikografis. Apa yang dimaksud dengan segmentasi berdasarkan psikografis? Ada yang mau memberikan pendapat? Virus? gaya, gaya hidup atau kepribadian konsumen mungkin Pak. Oke, gaya hidup atau kepribadian psikografis. Gaya hidup termasuk contohnya seperti apa? Contohnya boleh nggak dari usaha saya sendiri Pak? Ya boleh, boleh, silakan. Ya kadang kan ada konsumen dari showroom mobil saya itu kayak Mm-mm, mereka pilih mobil sesuai dengan gaya hidupnya atau kayak mm-mm. kadang-kadang lebih kalau di sini kalau di tempat saya tuh eh, orang cari mobil tuh kadang kadang kayak beli mobil dulu baru baru beli rumah gitu loh Pak. Ya, oke, itu Itu menurut saya termasuk gaya hidup sih. oke. Terima kasih, Siti Aliza. Ada yang punya pendapat lain? Segmentasi berdasarkan gaya hidup itu contohnya seperti apa? Psikografis tepatnya. Silakan. Mungkin kalau di industri tempat saya bekerja, Pak, kalau gaya hidup tuh mungkin kayak ke lebih ke arah lifestyle, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, Pak ya. Karena mereka mungkin nggak punya waktu yang banyak buat apa ngurusin cuciannya mereka gitu. Mm-mm. Karena memang lifestyle itu apa hidup di perkotaan itu memang serba cepat ya, Pak ya. Jadi Oke. em, jadi mereka butuh jasa laundry yang bisa menyelesaikan masalah cuciannya secara cepat juga, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ages atas pendapatnya. Jadi segmentasi berdasarkan psikografis itu bisa kepribadian, bisa nilai, bisa minat, bisa opini dan lain sebagainya. Itu termasuk psikografis. Tadi dicontohkan oleh Siti Aliza, kepribadiannya dia lebih mementingkan membeli mobil dulu daripada membeli rumah. Nah itu termasuk eh, kepribadian seorang ingin tampil eh, maksimal misalnya itu termasuk kepribadian. Kalau opini dari Ages ya eh, psikografi gaya hidupnya dia mau serba cepat gitu sehingga mau serba cepat, serba mudah, serba eh, dilayani gitu sehingga eh, si konsumennya dari Ages tadi eh, melondrikan pakaiannya di tempat tersebut karena mereka gaya hidupnya adalah serba cepat, serba ingin dilayani, serba mudah dan lain sebagainya. Oke, itu termasuk psikografis. Gaya hidup komponen dari psikografis pertama itu yaitu gaya hidup. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Misalkan gaya hidup sehat, gaya hidup yang apa namanya penyuka makanan-makanan
eh, apa itu eh, makanan-makanan organik dan itu termasuk gaya hidup, gaya hidup. Misalkan dia sukanya air mineral yang premium, nah itu termasuk gaya hidup. Oke, bergaya hidup sehat. Nah, kalau kepribadian apa? Tipe karakter yang mempengaruhi sikap dan preferensi terhadap sebuah produk itu kepribadian atau personality. Pribadinya introvert. Nah, bagaimana seorang introvert bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Biasanya kepribadian introvert dia suka barang-barang yang praktis, gitu. Barang-barang yang eh, apa tidak ribet gitu. Eh, Barang-barang yang minimalis gitu. Berbelanjanya suka online karena tidak suka berinteraksi atau ketemu dengan orang lain. Nah, itu segmentasi berdasarkan psikografis kepribadian atau personality. Kalau segmentasi psikografis berdasarkan nilai, value, contohnya seperti apa? Oke, contohnya yang tadi saya sebutkan, misalkan eh, si konsumen ini memilih eh, produk karena lebih bergaya eco-friendly, misalkan, gitu. Atau mungkin eh, memilih sebuah produk asuransi yang memang eh, terbukti keamanannya, terbukti jaminannya. Itu termasuk eh, segmentasi psikografis berdasarkan value atau kepercayaan terhadap sebuah produk tersebut. Oke. Psikografis termasuk juga minat, minat atau opini atau interesting terhadap sebuah produk itu termasuk psikografis minat gitu. Kenapa konsumen itu tertarik untuk teknologi terbaru misalkan? Kenapa si konsumen ini lebih tertarik fashion-fashion yang eh, terbaru atau real time atau kekinian atau suka produk pakaian yang old school, nah seperti itu. Apa namanya, klasik, nah itu termasuk minat atau opini atau ketertarikan. Oke. Mengapa segmentasi psikografis itu penting dilakukan atau diketahui oleh seorang pemasar? Alasannya kenapa? Oke, ketika teman-teman nanti lulus kuliah menjadi seorang marketing ya, bukan menjadi seorang sales. Minggu lalu sudah kita bahas ya perbedaan marketing dan sales. Nah, kenapa segmentasi psikografis itu penting diketahui atau dipahami dalam seorang marketing? Kenapa? Supaya pemasaran lebih tertargetkan mungkin Pak. Oke. Oke, baik. Lebih tertarget. Karena apa? Karena lebih memberikan kepemahaman lebih dalam tentang motivasi pembelian seorang konsumen itu. Mereka membeli barang itu motivasinya karena apa gitu. Entah itu karena tadi gaya hidup atau lifestyle-nya, entah itu karena kepribadiannya, entah itu karena minatnya, terhadap barang-barang mewah, sehingga kita harus bisa memenuhi kebutuhan lifestyle-nya tersebut gitu. Oke, apalagi kira-kira kenapa kita bisa harus memahami psikografis? Mengapa penting mensegmentasikan konsumen itu berdasarkan psikografis? Kenapa? Selain yang sudah kita bahas tadi. eh Kalau misalkan biar apa Pak? Biar makin menunjukkan keunggulan kompetitif kita dibanding pesaing yang lain gitu Pak. Oke, oke, boleh. Agar kita mampu membedakan unique selling point-nya produk kita terhadap kompetitor, boleh. Oke, kira-kira apa eh, fungsi lain selain itu? Oke, yang ada kaitannya akan kita bahas hari ini terkait tugas. Nah,
Salah satu fungsi pentingnya kita memahami segmentasi berdasarkan psikografis adalah bagaimana kita memudahkan produk kita itu menciptakan positioning yang kuat terhadap konsumen gitu. Oke, ketika kita sudah paham, oh ternyata konsumen saya ini yang saya targetkan adalah orang yang memang menyukai gaya hidup mewah gitu. Nah, sehingga brand kita itu akan mudah untuk diposisikan di segmentasi kita tadi. Oke, itu memudahkan perusahaan menciptakan sebuah brand positioning yang kuat. Oke, itu alasannya kenapa segmentasi psikografis penting. Oke, contoh-contoh segmentasi berdasarkan psikografis tadi sudah ya, misalkan segmentasi psikografis yang suka dengan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, sehingga eh, apa namanya kita menyediakan produk-produk yang eh, mengandung kalori lebih banyak atau em, produk-produk yang eh, diet, nah seperti itu. Oke, oke, itu segmentasi berdasarkan psikografis. Oke, segmentasi berdasarkan yang keempat apa? Perilaku. Oke, perilaku. Bagaimana cara menentukan segmentasi berdasarkan perilaku? Apa pentingnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Yesi, Mbak Yesi? Oke, perilaku itu terkait pengetahuan, sikap, respon atau kebiasaan konsumen dalam membeli, mengkonsumsi produk atau barang. Nah, itu termasuk perilaku. Nah, ini adalah segmentasi yang paling langsung berhubungan dengan bagaimana seseorang melakukan keputusan pembelian, perilaku. Oke. Apa yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli, memilih dulu, ataupun selalu membanding-bandingkan harga, atau selalu mencari informasi yang tepat, atau selalu membaca testimoni terlebih dahulu. Bagaimana mereka berperilaku saat ingin membeli, menawarkah atau langsung membeli. Nah, itu termasuk perilaku. Oke. Oke, paham ya. Jadi segmentasi dibagi berdasarkan psikografis, demografis, geografis, dan perilaku. Oke, sebentar. Saya angkat telepon dulu. Oke, baik itu ya teman-temannya segmentasi. Oke, targeting. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Setelah kita tahu segmentasi kita, kita harus menetapkan target kita. Targeting apa? Yang dimaksud dengan targeting? Targeting. Kira-kira apa targeting? Virus, Karlina, Nopran, Rahayu. Izin Oke, berikan oke, pendapat Pak, silakan menurut Virus. saya targeting itu lebih kita melihat target pasar kita itu siapa nanti yang akan membeli produk kita itu Pak. Oke. Oke, selain virus, mungkin ada punya pendapat lain?
Eh, izin Pak, kalau menurut saya, kalau targeting itu lebih ke arah apa sih proses pemilihan segmen pasarnya yang kira-kira mana nih yang paling potensi gitu Pak. Oke, Jadi baik. supaya supaya pemasaran Hmm. produk atau jasanya juga lebih tepat gitu. Oke, terima kasih Mas Ages. Oke, jadi benar sekali. Jadi targeting itu adalah memilih dari segmentasi yang sudah kita bagi-bagi tadi, segmentasi yang sudah kita kelompokkan tadi, mana yang akan dijadikan sebagai konsumen potensial kita gitu. Oke, jadi kita sudah kelompok-kelompokkan, baik itu berdasarkan demografis, psikografis, geografis tadi. Kita pilih mana yang akan menjadi target kita, konsumen potensial kita itu yang mana? Nah, itu namanya targeting. Oke, targeting. Jadi memilih segmentasi yang mana yang akan dijadikan sebagai sasaran utama. Oke, kalau positioning, positioning, apa positioning? Dimas, Eko, apa kabar Mas Dimas? Baik, Pak. Oke, Mas Dimas sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke. Kira-kira menurut Mas Dimas, positioning itu apa? Posisi, posisi, Pak. Posisi pasar. Posisi pasar. Oke, posisi pasar yang seperti apa? Mung- Bagaimana? em, mungkin tentang lokasi pasarnya, Pak. Ini, Pak. Oke, posisi pasar, positioning itu posisi pasar. Oke, ada yang punya pendapat lain, teman-teman? Izin Pak, Oke, silakan. menurut saya itu Oke, semacam strategi memasarkan produk berdasarkan persepsi yang mungkin agak berbeda dari produk yang lain. oke. Baik, terima kasih Mbak Siti. Oke, jadi benar pendapat Mbak Siti, positioning itu bagaimana strategi seorang marketing untuk memposisikan produk kita itu agar selalu diingat, agar selalu terdepan di benaknya si konsumen gitu. Strategi bagaimana produk kita itu memposisikan di pikirannya si konsumen itu selalu diingat. Ketika kita ingin makan ini, ingatnya oh makanannya si ini. Ketika kita mau makan apa namanya martabak misalnya, oh ternyata martabak si A, nah selalu ingat, nah itu namanya memposisikan diri. Bagaimana caranya strategi eh, produk kita itu ada selalu di benak atau ingatan si konsumen. Dengan cara apa? Nah, bisa dengan cara membuat eh, mempersepsikan bahwa produk kita yang paling baik, mempersepsikan bahwa produk kita yang paling sehat, atau mempersepsikan bahwa produk kita yang paling tepat atau paling murah. Nah, itu termasuk positioning, memposisikan produk kita itu agar benar-benar yang diinginkan oleh si target kita tadi. Oke. Baik, itu segmentasi, targeting, dan positioning. Oke, kita percepat agar nanti kita bisa membahas tugasnya. Oke, yang selanjutnya adalah PLC. Apa yang dimaksud dengan PLC? PLC. Apa yang dimaksud dengan PLC? eh produk produk life cycle ya Pak ya. Oke, product life cycle. Apa yang Ya, dimaksud dengan product life cycle? itu apa siklus daur hidup sebuah produk Pak. Oke, daur ulang hidup Iya daur produk. ulang. Nah, Iya. oke, strategi daur ulang hidup produk. Oke, product life cycle atau daur ulang hidup produk. Nah, jadi eh,
ke orang marketing itu ketika kita membuat sebuah produk harus paham produk kita itu ada di mana gitu. Produk kita itu ada di mana. Entah itu di tahap apa yang pertama? Tahap apa produk life cycle pertama? Eh, pengenalan, Pak. Pengenalan. Tahap pengenalan, Pak. Tahap pengenalan. Kemudian Itu kemudian baru pertumbuhan, Pak. tahap pertumbuhan, kemudian tahap pendewasaan, Penurunan. Nah, dan yang terakhir tahap penurunan atau decline. penurunan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Bahasnya agak cepat ya. Tapi nanti ketika saya terlalu cepat, teman-teman boleh boleh bertanya ya kalau sekiranya perlu diulang. Oke. Produk life cycle, daur hidup produk. Oke, ketika saya mengajar terkait konsep PLC atau daur hidup produk itu, banyak mahasiswa itu yang mengatakan bahwa daur ulang hidup itu mendaur ulang produk yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru. Nah, itu banyak sekali. Bahkan di UTS, di UAS itu banyak sekali yang menjawab seperti itu. Contohnya misalkan botol-botol bekas kemudian diolah menjadi. Nah, itu banyak persepsi seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Jadi konsep daur hidup produk itu adalah perjalanan yang ditempuh oleh penjualan dan laba suatu produk selama hidupnya. Sejak pertama muncul di pasaran, yaitu tahap perkenalan, sampai dengan produk itu decline atau bahkan mati di pasaran. Nah, daur hidup produk ini berkaitan erat dengan umur atau masa pakai produk itu sendiri. Mulai produk itu dibuat, dikenalkan, sampai dengan pertumbuhan, pendewasaan, ataupun decline, ataupun penurunan. Oke, menurut Mulyadi, daur hidup produk adalah waktu suatu produk mampu memenuhi kebutuhan konsumen sejak diluncurkan sampai diputuskan untuk berhenti di pasaran. Itu daur hidup produk. Nah, fasenya dari mana? Oke. Oke. Mengapa sebuah produk memiliki daur hidup produk? Karena setiap produk itu mempunyai umur yang terbatas. Di pasaran, produk itu tidak selamanya laku. Di pasaran, tidak semua produk itu bertahan lama. Ada masanya. Setiap produk mempunyai umur yang terbatas. Oke, sehingga ketika sudah memasuki ke tahap mana, kita punya strategi yang akan kita terapkan. Oke, mengapa sebuah produk memiliki daur hidup produk? Karena penjualan produk itu melewati tahap-tahap yang berbeda, di setiap tahap memberikan tantangan yang berbeda pula. Oke. Jadi setiap tahap itu produk itu harus punya strategi tersendiri. Strategi tahap perkenalan itu apa? Strategi tahap pertumbuhan apa? Ketika produk sudah di tahap pendewasaan, strateginya bagaimana? Bahkan pada saat penurunan, strateginya seperti apa? Oke, ini mengapa sebuah produk memiliki daur hidup produk. Oke, kita lanjutkan. Nah, fasenya, tahap atau fase dalam siklus hidup produk dimulai dari penemuan dan pengembangan produk itu sendiri. Teman-teman membuat sebuah produk, itu tahap awal pra-fase siklus hidup produk. Pra-fase siklus hidup produk itu membuat atau mengembangkan sebuah ide. Kemudian pada fase pertama yaitu fase perkenalan. Perkenalan, perkembangan, pendewasaan itu ada di posisi paling puncak, kemudian terakhir yaitu penurunan. Atau di pra-fase memasuki produk itu ditarik dari peredaran atau mati dari pemasaran. Oke, jadi ada tahap pra, ada tahap after fase. Pra berarti pengembangan, penemuan atau pembuatan. Kalau after fase dalam siklus hidup produk yaitu mati atau ditarik dari peredaran. Oke. Nah, tahap penemuan dan pengembangan produk adalah tahap saat perusahaan mulai mengembangkan produk baru. Ada ide produk yang akan diluncurkan, termasuk teman-teman membuat sebuah ide. Nah, kemarin tugas satu membuat sebuah ide. Nah, tahap ini disebut sebelum fase siklus produk dimulai. Dalam meluncurkan sebuah produk, kita, pengusaha, pemasar,
harus mengambil 4 keputusan, yaitu kapan, yaitu waktunya, di mana strategi geografisnya, kepada siapa calon pasar sasaran kita, dengan cara bagaimana. Oke, strategi pemasaran, pendahuluan. Oke. Nah, perencanaan strategi seperti apa dengan target berapa? Nah, itu selanjutnya setelah kita membuat sebuah strategi. Oke. Kita bahas satu persatu. Tahap penemuan atau pembuatan sebuah produk tadi sudah kita sampaikan kapan kita akan membuat produk. Untuk siapa? Kita tentukan dulu segmentasinya. Oke. Entah itu segmentasinya berdasarkan demografi, geografi, psikografis tadi. Oke. Kemudian ke fase yang pertama, yaitu fase introduction atau perkenalan. Di mana tahap ini adalah tahap periode kemunculan pertama produk ini di pasaran. Apa yang biasa ditetapkan strategi di tahap perkenalan ini? Ciri-cirinya biasanya perlu biaya tinggi. Untuk pengenalan, karena pada tahap ini adalah produk belum dikenal oleh masyarakat, sehingga perlu yang namanya promosi yang tinggi. Oke. Biaya promosi yang tinggi. Nah, belum terorientasi oleh menjual, hanya memperkenalkan. Brand awareness. Oke. Ini adalah tahap terpenting dalam daur hidup produk. Bagaimana memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Oke. Karena ini tahap perkenalan yang membutuhkan biaya tinggi, sehingga laba yang diperoleh pun juga sedikit atau bahkan tidak ada. Pada tahap perkenalan ini kita tidak berorientasi pada menjual, karena orientasinya hanya memperkenalkan. Kadang malah memberikan tester, kadang kita memberikan free, kadang kita memberikan bonus. Ini ada di tahap pengenalan. Strateginya seperti itu. Dengan biaya promosi yang tinggi, tetapi dengan keuntungan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada keuntungan. Itu ciri-ciri dari tahap pengenalan. Oke. Pada tahap pengenalan, strateginya ada 4 yang harus kita ketahui. Strategi peluncuran cepat atau rapid scamming, yaitu peluncuran produk dengan harga yang tinggi dan level promosi yang tinggi pula. Oke. Contohnya produk apa? Ketika meluncurkan sebuah produk itu langsung dengan harga tinggi, tetapi dengan disertai dengan promosi yang tinggi, sehingga akan mendapatkan profit yang maksimal. Contohnya apa? Kira-kira waktu ada produk baru, promosinya tinggi, tetapi harganya jangan tinggi. Kira-kira apa? Oke, kalau produk skincare mungkin apa kira-kira pada saat peluncuran dengan harga strategi rapid scamming? Oke, apa kira-kira? Mbak Yesi apa pendapatnya? Oh, skincare apa yang pada saat perkenalan dengan menggunakan strategi rapid scamming, yaitu dengan harga yang tinggi, tetapi dengan promosi yang tinggi pula. Kira-kira apa? Produknya Sela Sokia mungkin. Dia peluncuran dengan produk yang tinggi, tetapi dengan promosi yang tinggi pula, promosi di TikTok. Nah, sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu. Harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan potensial. Oke, itu contohnya. Oke, strategi penetapan harga yang kedua yaitu strategi peluncuran lambat atau slow scamming, yaitu peluncuran produk dengan harga yang tinggi tetapi sedikit promosi atau bahkan tidak ada karena ukuran pasar terbatas. Sebagian besar tahu tentang produk ini sehingga pembeli bersedia membayar harga yang tinggi karena persaingannya belum ada banyak. Contohnya apa? Produk apa? Peluncuran produk baru dengan harga tinggi tetapi sedikit promosi. Kira-kira apa? Awal-awal iPhone, gitu ya,
peluncuran harganya dengan harga yang tinggi, tetapi jarang sekali dia promosi. Oke, dia menginformasikan kualitas produknya gitu tanpa ada promosi, tanpa ada penurunan harga ataupun hadiah dan sebagainya. Karena apa? Karena dulu ukuran pasarnya sangat terbatas. Oke, sebagian besar tahu produk ini langsung membeli gitu, bersedia membayar tinggi karena memang persaingannya belum ada. Bahkan iPhone eh, di pasar sejenisnya kan emang nggak ada, satu-satunya iPhone. Oke. Eh, Tahap pengenalan dengan strategi yang ketiga yaitu strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, di mana strategi ini adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang sangat besar. Oke, ini kebalikannya tadi, peluncuran dengan harga yang rendah tetapi biaya yang promosi yang besar. Beda tadi, harga yang tinggi, promosi yang tinggi. Oke, kira-kira apa? Oke, lawannya tadi kalau skincare tadi, misalkan Sela Sofia meluncurkan produk tinggi dengan promosi yang tinggi, kalau lawannya yaitu rapid penetration apa? Peluncuran produk dengan harga rendah dengan biaya promosi yang tinggi. Contohnya apa? Skincare apa? Oke. Mungkin Madam G, gitu. Madam G. Terus G2G, itu kan peluncuran dengan harga yang rendah. Biayanya apa namanya? Harganya relatif di bawah harga pasar gitu, sangat murah. Tetapi dia promosi dengan harga promosinya juga besar-besaran. Potongan harga, bundling, diskon itu eh, strategi penetrasi cepat. Contohnya produk skincare Madam G dan kawan-kawannya. Nah, strategi ini ditandai dengan eh, adanya pembeli yang peka terhadap harga. Terdapat persaingan potensial yang kuat. Oke. Karena Madam Ci paham gitu eh, bahwa persaingannya sangat kuat sehingga dia menetapkan harga yang rendah dengan promosi yang tinggi pula. Karena persaingan yang ketat tadi munculnya eh, Madam G2G, munculnya apalagi Hanasui. Nah, itu eh, karena dia peka terhadap sebuah harga dan persaingannya pun sangat potensial. Oke, yang terakhir yaitu strategi penetrasi lambat atau slow penetration, yang mana harganya rendah tetapi promosinya juga rendah. Oke, strategi digunakan pada pasar besar. Biasanya konsumen sadar bahwa eh, terkait harga ini di pasaran banyak persaingan pula, sehingga dia menetapkan harga yang rendah tetapi jarang promosi. Dia strateginya adalah dengan harga yang rendah saja gitu. Oke. Oke, itu tahap perkenalan strateginya. Dalam tahap perkenalan ada 4, yaitu strategi peluncuran cepat, strategi peluncuran lambat, strategi penetrasi cepat, dan strategi penetrasi lambat. Itu bagaimana ketika kita sebagai seorang pemasar ingin mengenalkan sebuah produknya. Oke. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan atau perkembangan. Nah, pada pasar ini bahwa konsumen akan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan besar. Ciri-cirinya pada tahap pertumbuhan. Oke. Sehingga strateginya juga bisa dengan melebarkan atau memperluas distribusi, membuka cabang baru, membuat saluran distribusi baru atau membuka agen dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang membuka affiliate atau membuka di e-commerce, nah itu termasuk bagaimana memperluas sistem distribusinya. Oke. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini yaitu kenaikan laba sering akan mengundang pesaing-pesaing baru. Karena merasa produk ini disukai, merasa produk ini berkembang cepat sehingga akan mengundang pesaing-pesaing baru. Oke. Sama halnya ketika Scarlett langsung tumbuh, kemudian banyak kompetitor-kompetitor baru yang mengklaim bahwa produknya bisa memutihkan atau mencerahkan. Nah, itu kan termasuk munculnya si apa namanya
Hanasui dan lain sebagainya itu kan diawali dengan adanya Scarlett tersebut. Oke, sehingga akibatnya karena daya tampung pasar terbatas sehingga memperlambat dan memperkecil tingkat laba karena banyak pesaing tadi. Sehingga konsumen itu terbagi mau beli yang mana. Oke. Sehingga laba yang kita peroleh kadang mengecil gitu karena banyaknya pesaing baru. Itu tahap perkembangan. Strategi yang akan dilakukan apa? Ya tentu menyempurnakan mutu produk, menambah model, desain, varian, dan lain sebagainya. Oke. Strategi yang diterapkan bisa dengan memasuki segmen baru. Kalau tadi segmentasinya Scarlett adalah menengah ke atas, kemudian karena merasa tahap pertumbuhan banyak kompetitornya, dia memasuki segmen baru, yaitu segmen menengah ke bawah atau segmentasi usia mungkin remaja. Dengan cara apa? Dengan membuat kemasan ekonomis yang lebih kecil sehingga terjangkau untuk ukuran anak-anak remaja yang masih sekolah gitu. Oke, mengalihkan pesan iklan dari pembentukan kesadaran akan produk. Sehingga strategi yang bisa dilakukan dalam tahap pertumbuhan, dia mengalihkan pesan iklan yang tadinya pesan iklannya meningkatkan brand awareness di tahap pertumbuhan, yaitu dia pembentukan adanya produk bagus gitu, berkualitas, lebih mengedepankan fitur, lebih mengedepankan desainnya kalau misalkan handphone misalkan. Nah, ini strategi iklannya adalah lebih mengedepankan kualitas produk itu sendiri. Oke. Atau dengan menurunkan harga. Oke. Sehingga ini akan tetap mengontrol konsumen yang pilih-pilih harga gitu. Dengan menurunkan harga, konsumen yang pilih-pilih harga tidak akan jadi pindah ke kompetitor atau ke produk baru. Itu strategi yang bisa dilakukan pada tahap pertumbuhan. Oke. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pendewasaan. Oke, mana tahap pendewasaan? Oke, tahap pendewasaan. Tahap pendewasaan adalah tahap di mana sudah memasuki di mana sudah dimasuki dikenal oleh masyarakat. Ditandainya orang itu tidak lagi beriklan gitu. Konsumen tidak perlu disuguhi dengan iklan-iklan baru, hanya disuguhi dengan meningkatnya kualitasnya, menambah variannya, kemudian menambah kepercayaannya. Nah, itu strategi yang bisa diterapkan dalam pendewasaan. Contohnya Aqua gitu. Aqua itu udah pada saat tahap pendewasaan. Indofood juga pada tahap pendewasaan. Nah, Aqua ketika kemarin ada framing bahwa Aqua ini di diambil dari air sumur bor gitu kan. Kemudian sebagai produk yang sudah tahap pendewasaan, strategi untuk mengembalikan kepercayaan, dia membuat iklan mengubah persepsi yang tidak buruk yang buruk tadi gitu, bahwa ya benar diambilnya dari air sumur bor, tetapi air sumur bor yang mana gitu, yang diambil dari kedalaman yang mana, sehingga tidak sembarang air yang diambil, tetapi air yang di dalam tanah kedalaman di atas 100 meter misalkan, kemudian dia pilih air yang lebih tepat yang mengandung banyak mineralnya gitu. Itu strateginya, itu mengubah persepsi biasanya ketika dihantam badai dengan pesaing-pesaing baru atau isu-isu baru, lebih menguatkan kembali citra mereknya seperti itu. Oke, itu PLC, Product Life Cycle. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semuanya? Sebelum kita lanjut ke tugas. Tidak ada. Cukup? Cukup ya? Oke.
Kalau cukup, saya ingin memberikan kisi-kisi tugasnya bagi yang belum. Bagi yang sudah ya, alhamdulillah. Oke, tugasnya adalah teman-teman melakukan praktek identifikasi segmentasi pasar dan strategi positioning bisnis pada bisnis baru dalam skala kecil. Oke, teman-teman boleh bisnis orang lain gitu ya, ataupun boleh membuat sebuah ide, kemudian membuat strategi segmentasinya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya yaitu membuat segmentasi pasar pada bisnis baru dalam skala kecil tersebut, kemudian positioningnya bagaimana. Oke. Tugas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam topik segmentasi pasar yang sudah kita bahas tadi. Dan minggu lalu juga sudah kita bahas. Nah, pada tugas 2 ini, teman-teman diminta untuk memilih satu jenis bisnis baru yang ingin teman-teman jalankan. Oke, jadi yang akan teman-teman jalankan seperti apa? Bisa memilih sesuai dengan keinginan. Misalnya kafe, toko pakaian, ataupun layanan jasa kebersihan, MUA, bebas, itu termasuk sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Apa saja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memilih minimal 3 segmen pasar yang mungkin menjadi target untuk bisnisnya. Kemudian dari 3 itu mana yang lebih potensial, mana yang akan menjadi targetnya. Gitu. Sertakan analisis karakteristiknya berdasarkan demografi, psikografis, dan perilaku dari masing-masing segmentasi tadi. Oke, kemudian teman-teman terakhir membuat strategi positioning untuk bisnis tersebut dengan mempertimbangkan tahapan daur hidup produk. Oke, kalau teman-teman baru mau memilih, berarti teman-teman daur hidup produknya pada posisi apa? Apa kira-kira? Perkenalan. Oke, jadi teman-teman membuat strategi positioning-nya pada saat perkenalannya itu bagaimana. Tetapi nanti berangan-angan ketika sudah pada masa pertumbuhan, positioning-nya mau seperti apa. Oke, pada pendewasaan bagaimana. Nanti ketika deadline atau penurunan, bagaimana strategi positioning-nya kita juga sudah harus punya. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa produk kita itu kan tidak selamanya selalu unggul di pasaran. Ada tahapan-tahapan tadi yang kita lalui. Oke, contohnya adalah yang sudah saya buat. Nanti kalau ada waktu kita bahas tugas teman-teman ya, dikoreksi kayak minggu lalu ya, kita koreksi satu-satu. Tetapi mudah-mudahan nggak usah dikoreksi, teman-teman sudah bisa. Oke, ini apa namanya contoh yang sudah saya buat referensi teman-teman semuanya. Oke, pilihan bisnisnya apa? Oke, karena saat ini adalah yang kekinian adalah kafe atau kopi-kopian gitu, saya memilih kafe modern yaitu cafe and workspace. Alasannya memilih ini karena ingin membuka kafe modern yang menggabungkan konsep tempat nongkrong santai dan tempat bekerja gitu.
cafe modern, cafe and workspace gitu temanya. Karena banyak sekali kayak teman-teman semua itu anak muda yang kuliah sambil bekerja, nah sehingga dijadikan sebagai alasan kafe ini untuk tempat yang nyaman gitu, untuk tempat nongkrong sekaligus ruang bekerja yang santai. Oke. 3 segmentasi yang akan menjadi target ya tentu pelajar, mahasiswa. Oke, karena tempat nongkrong, anak-anak Gen Z kan suka nongkrong. Oke, pelajar atau mahasiswa. Oke. Segmentasi mahasiswa kalau dilihat dari demografisnya yang mana, yang bagaimana? Tentu usianya 18 sampai dengan 24 tahun. Status mahasiswa aktif atau pelajar SMA tingkat akhir. Pendapatannya terbatas, bisa dari uang bulanan orang tua atau pekerja freelance atau pekerja yang notabene belum stabil gitu. Oke. Lokasinya mana? Lokasinya dilihat dari demografis yang tinggalnya di dekat area kampus. Oke, ini maaf ini salah ya. Ini harusnya geografis. Oke, jenis kelamin bisa laki-laki, bisa perempuan. Proporsinya seimbang karena kedua jenis kelamin ini rata-rata suka tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas ataupun bekerja santai. Berdasarkan psikografis yang mana? Oke, berdasarkan psikografis tentu teman-teman gaya hidupnya suka nongkrong atau belajar kelompok atau mahasiswa yang senang mencari tempat-tempat estetik untuk konten di media sosialnya karena ini segmentasinya adalah pelajar. Berdasarkan kepribadian ya jelas ekstrovert karena sering keluar, sering nongkrong, menyukai berinteraksi dengan sosial. Oke. Psikografis berdasarkan nilai apa? Nilai yang dianggap penting yaitu harga terjangkau, kenyamanan ruang, suasana kekinian, nyaman, dan lain sebagainya. Oke. Ketika dilihat dari perilaku, ya mungkin karena frekuensi kunjungannya tinggi, karena selalu mengejar tugas yang tadi, deadline tadi. Pulang kerja, kayak teman-teman kuliah sambil bekerja pulang kerja, terus ingin mengerjakan tugas bersama setiap akhir pekan atau setiap seminggu 2 kali. Ini frekuensi kunjungan sering. Sensitivitas terhadap harga tinggi karena lebih memilih paket hemat karena anak-anak pelajar gitu. Oke. Perilaku berdasarkan loyalitas sedang karena bergantung pada kenyamanan tempat. Kalau nyaman dia akan balik lagi. Kalau nyaman makanannya habis dia akan beli lagi. Tuh. Tujuan kunjungan yang pertama belajar, mengerjakan tugas, nongkrong, membuat sebuah konten atau menghilangkan penat setelah bekerja. Oke. Saluran informasi, perilaku, segmentasi dia selalu melihat informasinya dari Instagram atau dari TikTok atau dari rekomendasi teman kuliah atau teman kerja. Oke, dari 3 tadi sehingga kita bisa karakteristik segmennya yaitu rentang usianya 18 sampai 24, mencari tempat belajar, mengerjakan tugas atau sekedar bersantai, dia sensitif terhadap harga tetapi menyukai tempat yang nyaman. Nah, sering datangnya berkelompok karena mengerjakan tugas kelompok tadi. Kenapa mahasiswa ini menjadi alasan yang potensial? Nah, alasannya karena apa? Populasinya cukup besar di sekitar area kampus. Tingkat kunjungannya akan tinggi, terutama saat musim ujian atau tugas. Atau nyari wifi, kayak kan biasa. Nah, daya viralnya tinggi melalui media sosial, Instagram, TikTok. Nah, ini untuk promosi organik atau promosi gratisan. Oke, sehingga strategi kebutuhan utama yang diperlukan adalah wifi-nya cepat, area duduknya nyaman, banyak karena selalu berdatang kelompok, menunya terjangkau karena targetnya adalah mahasiswa. Misalnya ada paket hematnya, misal kopi plus snack,
kopi plus jajanan Indomie atau apa. Nah, itu termasuk strateginya. Oke. Segmentasi yang kedua yaitu pekerja freelance atau remote worker atau pekerja dari rumah. Berdasarkan demografi, usia 23 sampai dengan 40 tahun. Pekerjaannya freelance, desainer, penulis, pembuat konten, atau pekerja remote, atau affiliate, dan lain sebagainya. Pendapatan menengah hingga menengah ke atas. Lokasinya tinggal di area kota atau urban. Jenis kelamin bisa laki-laki dan perempuan. Oke. Dilihat dari psikografis, ya gaya hidup, produktif, fleksibel, mencari ruang kerja yang alternatif. Mencari ruang kerja sambil nongkrong, karena dia bekerjanya kan remote worker atau pekerja freelance. Sehingga bekerjanya sambil di kafe gitu. Oke, kepribadiannya cenderung introvert atau fokus pada pekerjaan. Oke, kepribadian introvert karena biasanya orang yang memilih bekerja remote worker atau freelance itu kan jarang bersosialisasi. Oke. Nilai yang dianggap penting pasti suasana ketenangan, fasilitasnya kerja lengkap, ada WiFi, tempat duduk nyaman, kualitas minuman, akses internet cepat dan sebagainya. Kalau berdasarkan perilaku, frekuensi kunjungan sedang hingga tinggi, terutama hari kerja. Kalau weekend kan introvert, dia nggak mau berhubungan dengan orang banyak. Sensitivitas terhadap harga rendah, bersedia membayar lebih untuk nyaman. Oke. Loyalitas tinggi jika fasilitas mendukung produktivitas. Tujuan kunjungan tentu bekerja, meeting kecil, brainstorming, ataupun apa, untuk deadline pekerjaan, mengejar deadline pekerjaan biasanya. Oke. Saluran informasi biasanya karena ini pekerja lebih menengah ke atas, dia Google Maps atau Instagram atau rekomendasi dari komunitas freelancer-nya. Sehingga bisa kita simpulkan karakteristik segmentasinya yaitu usia 23 sampai 40 tahun yang membutuhkan tempat kerja alternatif selain rumah, mengutamakan suasana tenang, kursinya ergonomis dan fasilitas kerja yang memang rata-rata memiliki pengeluaran lebih besar per kunjungan. Oke. Alasan potensial karena apa? Ya karena tren kerja remote ini semakin meningkat. Kerja di rumah semakin banyak diminati oleh milenial. Oke. Mereka memiliki tingkat loyalitas yang tinggi pada tempat yang nyaman. Oke. Cenderung membeli produk premium, latte, manual brew, atau pastry. Kelebihan utamanya mungkin kebutuhan utama yang atau strategi yang bisa diterapkan yaitu stok kontak banyak karena kan buat bekerja bawa laptop takut lowbat. Areanya tenang karena untuk bekerja, paket membership misalkan work pass harian atau mingguan dan sebagainya. Oke, tiga segmentasi yang ketiga yaitu pecinta kopi. Kafe modern ini ditujukan untuk pecinta kopi atau coffee enthusiast. Oke, demografi yang cinta kopi itu rata-rata ya 24 sampai 45 tahun. Sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan pekerjaan ini pegawai kreatif, profesional, barista, pecinta kopi, berdasarkan pendapatan ya menengah hingga tinggi. Lokasi di kota-kota besar. Jenis kelamin cenderung lebih banyak laki-laki karena ya suka ngopi berlama-lama
tapi tidak signifikan. Sekarang perempuan juga banyak yang suka kopi, walaupun tidak terlalu lama gitu kalau nongkrong di kopi di kafe. Oke, berdasarkan psikografis, gaya hidup, suka mengeksplor kopi, mengikuti tren kopi, ada rasa-rasa baru selalu membeli, FOMO gitu. Oke, kepribadian detail oriented, ingin berkualitas, ingin kopi yang berkualitas terbaik. Berdasarkan nilai yang dianggap penting yaitu citra rasa, teknik peracikan, kualitasnya, pengalaman minum kopi. Kalau dilihat dari perilaku, mungkin frekuensi kunjungannya sedang. Biasanya mencoba beberapa kafe dalam seminggu. Oke, kalau pecinta kopi itu kan kadang petualang gitu, mencoba tempat-tempat yang baru sehingga frekuensinya sedang. Sensitivitas terhadap harga rendah. Harga bukan prioritas, tapi kenyamanan, rasa, kualitas produk. Oke, loyalitas tentu tinggi pada kafe yang menawarkan kualitas konsisten. Dia akan balik ketika kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Ya, tujuan kunjungan apa? Mencicipi menu baru, manual break atau coffee light testing. Makanya ini perilakunya sering gonta-ganti kafe. Strateginya apa? Strateginya kafe tersebut harus ada produk-produk baru, menu-menu baru karena dia penasaran. Oke, saluran informasi bisa review blog, komunitas kopi, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, dari segmentasi bisa kita simpulkan karakteristik segmen yang ketiga yaitu usia 20-40 tahun, memiliki minat tinggi pada kualitas dan teknik pembuatan kopi, senang mencoba bin baru, metode manual brew atau sensasional menu. Tidak terlalu sensitif terhadap harga. Oke. Kenapa pekerja freelance ini sangat potensial? Nah, karena membantu meningkatkan citra kafe sebagai specialty coffee shop. Oke, karena kalau orang pecinta kopi sudah betah di tempat kopi kita, nah berarti kan citra kafe tersebut akan meningkat gitu. Ada persepsi, dia aja suka ke sana, berarti tempatnya enak gitu. Dia akan bersedia membayar lebih karena untuk kualitas. Menjadi promotor gratis atau promotor alami jika kualitas kopi itu memuaskan. Oke. Kopi, pecinta kopi itu akan selalu bercerita, akan menjadi apa namanya iklan gratis karena dia akan selalu mengajak ataupun menceritakan pengalaman minum kopi tersebut. Sehingga strateginya yang bisa dibutuhkan adalah varian biji kopi berkualitas, barista yang berpengalaman, edukasi singkat, workshop atau coffee testing session. Nah, jadi dengan rincian tadi kita dapat memilih kafe modern dengan target segmentasi utamanya yaitu mahasiswa, pekerja freelance, ataupun pecinta kopi. Karena apa? Karena ketiga segmen tersebut memiliki perbedaan jelas dalam kebutuhan, daya beli, gaya beli, ataupun perilaku konsumsi. Sehingga strategi pemasaran yang disesuaikan adalah ketika segmentasinya mahasiswa, fokus pada harga dan suasana estetik. Ketika segmentasinya mau fokus ke freelancer, fokus pada kenyamanan bekerja dan fasilitas yang ada. Ketika segmentasinya pecinta kopi, fokus pada kualitas rasa dan pengalaman. Nah, ketiga ini tadi, mana yang akan dijadikan sebagai target utamanya? Itu. Target utamanya entah itu mahasiswa, atau freelancer, atau pecinta kopi. Oke, dari sini sampai ada yang ditanyakan terkait penentuan segmentasi. Contoh tugas teman-teman, ada yang menanyakan?
Oke, ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada. Oke, anggap aja sudah paham ya. Oke, kalau nggak ada, bagaimana kita membuat strategi positioningnya? Oke, strategi positioning berdasarkan tahapan daur hidup produk. Nah, pada saat tahap perkenalan atau introduction stage, tujuan utamanya itu tentu memperkenalkan produknya, membangun brand awareness, dan menarik pelanggan pertama. Oke, positioning yang dibangun contohnya adalah kafe modern dengan ruang kerja nyaman, internet cepat, dan harga ramah bagi mahasiswa. Oke, ini positioning yang bisa dibangun untuk ketiga target tadi. Oke, alasannya apa? Karena pada tahap awal kita perlu memposisikan diri secara jelas pada kebutuhan utama pasar potensial, entah itu mahasiswa atau freelancer. Nah, fokus pada benefit yang dicari, yaitu tempat nyaman, internet stabil, dan harga masih terjangkau. Sehingga kita harus membuat strategi pendukung dari tahap perkenalan tadi. Menawarkan paket promo seperti student pack atau work day cafe, mengedepankan keunikan, suasana kekinian, dan estetik sebagai daya tarik awal, atau memperkuat branding lewat media sosial, baik itu Instagram ataupun TikTok. Karena pengguna media sosial untuk umur 20 sampai dengan 24 tadi adalah Instagram dan TikTok. Oke. Strategi positioning berdasarkan tahapan daur hidup produk kedua, yaitu tahap pertumbuhan atau growth stage, adalah tujuan utama yang memperluas pasar. Karena pada tahap pertumbuhan, kalau kita tidak memperluas pasar, kemudian ada kompetitor baru tadi, ya kita akan tenggelam sendiri. Ya, sehingga tujuan utama yaitu memperluas pasar, memperkuat identitas brand, dan meningkatkan loyalitas. Positioning yang dikembangkan bagaimana? Contohnya adalah kafe produktif pilihan utama untuk belajar, bekerja, atau bersantai dengan kualitas kopi premium. Oke. Oke. Alasannya apa? Ketika bisnis mulai dikenal, positioning perlu diperluas agar tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga kualitas untuk menarik segmen pecinta kopi dan pekerja profesional. Sehingga strategi yang bisa diterapkan adalah menambah menu manual bre atau kopi specialty, menyediakan ruang meeting mini atau area silent walking space, atau ruang privasi untuk meeting, membuat program membership atau loyalty card, berkolaborasi dengan komunitas kopi, desain, atau freelancer tadi. Oke. Pada tahap kedewasaan, apa yang harus dilakukan strateginya? Tahap kedewasaan tujuan utamanya itu mempertahankan diferensiasi. Oke. Apa unique selling point-nya? Meningkatkan pengalaman pelanggan, menjaga loyalitas. Positioning yang dipertahankan apa? Kafe komunitas kreatif yang menawarkan pengalaman kopi berkualitas dalam suasana nyaman dan profesional. Alasannya pada tahapan ini yaitu karena persaingan semakin ketat sehingga brand harus punya keunikan yang lebih kuat. Bukan hanya tempat ngopi, tetapi komunitas dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Strategi pendukungnya bagaimana? Mengadakan event rutin, workshop kopi, kelas desain, seminar freelance, dan lain sebagainya. Atau dengan menambah varian sensasional menu. Atau memperbaiki efisiensi layanan. Bisa order via QR, atau bisa reservasi online, dan lain sebagainya. Atau dengan cara rebranding ringan, refresh interior, update logo, atau campaign terbaru, terus layout-nya misalkan dirubah, atau menambah fasilitasnya. Itu pada saat tahap pendewasaan, mengedepankan keunikan. Pada tahap penurunan atau decline,
Tujuan utama yaitu mempertahankan profit atau melakukan repositioning agar bisnis tetap relevan, tidak mati, tidak ditarik produknya. Positioning yang bisa digunakan adalah kafe dengan konsep tematik yang unik dan value for money untuk semua kalangan. Atau hybrid cafe walking hub dengan fasilitas co-working ringan berbiaya rendah. Oke. Karena kalau sudah decline itu harus yang murah-murah gitu. Alasannya apa? Saat penjualan mulai menurun, perlu inovasi konsep untuk menarik audiens baru atau menyesuaikan dengan tren terbaru. Biasanya dengan mengubah suasana, konsep layanan, atau segmentasi pasar, atau dengan merubah harga. Strateginya dengan cara apa? Menyusun ulang segmentasi. Misalnya, kalau tadi dengan mahasiswa, berarti segmentasinya dirubah untuk keluarga, untuk travel digital, atau untuk komunitas atau hobi. Karena ini sudah decline, sehingga menunya nggak usah banyak-banyak. Mempertahankan menu yang paling laku, yaitu menyederhanakan menu, karena menekan biaya operasional. Atau melakukan repositioning dengan konsep baru, eco-friendly cafe, library cafe, atau people-friendly cafe. Nah, karena ini turun, penjualannya menurun, konsumennya sedikit, promosinya bisa dengan diskon pada jam-jam sepi atau happy hours. Oke, kesimpulannya bahwa positioning pertahapilasi introduction itu kafe modern, nyaman, internet cepat, harga terjangkau. Pada growth pertumbuhan, positioningnya adalah tempat produksi dengan kopi premium dan fasilitas kerja lengkap. Pada tahap pendewasaan, positioningnya adalah kafe komunitas kreatif dengan pengalaman berkualitas. Pada tahap decline atau penurunan, yaitu positioningnya repositioning dengan konsep baru atau value for money. Oke, ini tadi teman-teman contoh tugas kedua teman-teman semuanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Masih pada standby? Standby, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya akhiri ya. Silakan dinyalakan kamera terlebih dulu. Saya ingin ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Oke, Fitriana, Mbak Yesi. Biasanya Yesi aktif. Hari ini nggak ada suaranya. Oke, Siti Aliza. Silahkan dinyalakan kameranya dulu. Halo Pak, suara saya ada? Ada, oke. Apa kabar Mbak Yesi? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak, bentrok soalnya Zoom-nya. Oke. Pak Irus, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, saya ambil dokumentasinya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Nanti rekamannya saya upload di sesi kelima seperti biasa. Bagi yang tidak mengikuti atau bagi yang tidak terlalu fokus atau tertinggal, nanti bisa diputar kembali atau bisa diulang kembali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, Pak. Salam sehat buat semuanya. Salam semangat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kalau tadi saya lihat Amin, terima kasih Pak. kalau saya lihat di forum diskusi, Pak, ini gimana kalau tidak sesuai, Pak? Ini ya belum mencoba sudah menyerah terlebih dahulu. Oke. Oke, saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan tugas dengan baik karena ini lebih mudah loh daripada tugas-tugas yang pernah saya ampu di kampus lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, selamat beristirahat. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap, Pak. Sudah. Ya.